Nah, yang namanya persalinan itu sebetulnya pertama biar clear dulu bahwa yang dianggap cukup bulan itu adalah antara 37 sampai dengan 40 minggu. Gitu. Jadi antara 37 sampai 40 minggu. Kalau sudah di atas 37 mulai mules, ya nggak apa-apa, boleh aja karena memang sudah cukup bulannya. Yang penting ada endpoint-nya, titik akhirnya. Itu adalah 40 minggu. Jadi kalau sudah 40 minggu belum mules, nah ini harus lebih waspada nih karena sudah di batas akhirnya. Kalau lebih dari 40 minggu namanya lewat bulan gitu. Nah, kemudian kalau kurang dari 37 minggu namanya belum cukup bulan atau prematur gitu ya. Nah, sekarang kalau bicara tentang persalinan, sebetulnya apa sih tuh artinya persalinan gitu? Persalinan adalah munculnya rasa mules atau kita sering sebutnya kontraksi gitu ya, yang teratur. Jadi bukan sekarang ada terus hilang, ntar ada lagi, enggak. Tapi teratur, setiap 10 menit muncul minimal 1 kali kontraksi. Jadi terus ada lagi. Nah, selain ada kontraksinya juga, ada penurunan dari bagian terbawah janinnya. Kalau misalnya bagian terbawahnya kepala, ya dia makin turun ke bawah. Ketika dia makin turun, juga menimbulkan ada pembukaan mulut rahim. Itu yang sering kita bilang, oh ada pembukaan gitu. Nah, itu adalah pembukaan mulut rahim atau pintu rahimnya. Jadi ketika ada kontraksi yang teratur atau reguler, kemudian ada penurunan dari kepala atau bagian terbawah dari janinnya, kemudian adanya pembukaan, kita sebutnya namanya proses persalinan mulai berlangsung gitu. Nah, jadi untuk menghadapi itu tadi, kalau persalinannya sudah 37 minggu ke atas, artinya sudah cukup bulan ya nggak apa-apa, karena itu sesuatu yang diharapkan, selama tidak ada komplikasi atau kontraindikasi atau nggak boleh persalinan normal nih, karena beberapa faktor dari sisi ibu maupun sisi bayinya. Jadi itu mah boleh-boleh aja. Jadi muncul persalinan itu sangat diharapkan. Tapi kalau munculnya kontraksi sebelum cukup bulannya atau 37 minggu namanya kontraksi yang prematur. Nah, persiapannya apa aja? Pasti banyak. Nanti kita akan bicara banyak tuh, dari persiapan psikis ibunya, mentalnya gimana, persiapan barang-barang yang harus dibawa apa gitu, persiapan finansial. Jadi sebenarnya kontraksi palsu itu namanya Braxton Hicks kalau googling gitu namanya ya. Jadi kontraksi palsu itu bukan kontraksi yang seperti yang saya jelaskan tadi. Kontraksinya tidak reguler, sekarang ada mungkin nanti hilang lagi. Kekuatan kontraksinya juga tidak cukup adekuat atau tidak cukup untuk memunculkan kepala hingga turun dan pembukaan gitu. Jadi itu namanya kontraksi palsu. Kenapa kontraksi palsu bisa muncul? Karena ketika kehamilan makin besar, si otot rahim juga kan stretch ya, melebar gitu ya. Nah, itu salah satu juga bisa memunculkan kontraksi palsu tadi gitu. Jadi kita harus bisa bedakan kapan dibilang kontraksi palsu atau KW itu ya tadi, kalau dia bukan kontraksi yang teratur dan sekarang ada ntar hilang-hilang lagi. Jadi kan perjalanan kehamilan itu sebenarnya adalah sesuatu yang bisa kita prediksi. Sampai kapan ini akan berakhir gitu. Ya, jadi bukan sesuatu yang kita tidak bisa prediksi, kan udah jelas tuh 9 bulan nanti akan muncul persalinan, atau kalau tidak muncul kita akan lahirkan gitu. Jadi ada batasannya. Oleh sebab itu, moms atau ibu hamil dimanapun berada harus sudah siap sejak awal-awal kehamilan menuju ke 9 bulan nanti gitu. Nah, persiapan psikis, kalau bicara persiapan psikis kan berarti kan persiapan bagaimana si ibu mendapatkan informasi yang baik tentang apa itu persalinan, kemudian ketika nanti bersalin sebetulnya apa yang harus dipersiapkan, kemudian benar nggak sih sakit atau mulesnya persalinan itu seperti apa yang saya harus hadapi, ngeden yang baik itu gimana. Nah, semua informasi tadi jika didapatkan atau sudah didapatkan informasi sejak awal, ibu secara psikis pasti akan lebih siap untuk menghadapi hari H-nya persalinan gitu. Beda cerita kalau tidak ada informasi apapun, tiba-tiba sudah 9 bulan, besok harus mulus, deg-degan banget tuh. Jadi mungkin secara psikis si ibu belum siap. Oleh sebab itu ketika kontrol teratur dengan dokternya atau dengan bidannya misalnya di tempat setiap bulan datang, itu kan si ibu dapat informasi, dikasih tahu, diedukasi, sehingga secara psikis si ibu akan lebih siap menghadapi hari H persalinan. Jadi ini saya sering kali tuh kasih ya mungkin tips
and trick lah, gimana ketika kondisi kekisruhan itu dalam tanda kutip ya, kekisruhan mau menuju ke rumah sakit persalinan datang, kita sudah lebih siap. Contohnya apa? Nah, saya selalu edukasi ke pasien, ini juga bagian dari persiapan psikis juga sebetulnya. Ketika nanti menghadapi persalinan, ada tuh namanya koper emergency lah, atau koper bersalin lah gitu. Nah, di dalamnya udah ada tuh kebutuhan si ibu, at least untuk 1 atau 2 malam lah, karena kan pasti di rumah sakit antara 1 atau 2 malam. Nanti kalau kurang kan gampang tinggal ngambil lagi di rumah, tapi minimal ada 1 koper yang ada kebutuhan untuk si ibu, bajunya lah, semua peralatan mandinya, kemudian kebutuhan si bayinya udah dipersiapkan, dimasukkan dalam 1 koper gitu. Nah, kebutuhan koper ini udah disimpan aja gitu. Jadi nanti ketika udah waktunya, kan kita nggak tahu ya namanya persalinan tuh bisa muncul kapan aja gitu. Persalinan normal beda cerita kalau misalnya karena sesuatu hal ibu harus dilakukan operasi sesar yang terencana. Jadi kita tahu tanggalnya. Tapi kalau persalinan normal kan kita nggak tahu kapan aja dia bisa muncul. Oleh sebab itu ketika proses persalinannya tiba-tiba muncul dan harus ke rumah sakit, si ibu dan bapak, suami, udah nggak usah bingung lagi tuh, udah ada si koper emergensinya, jadi udah disiapin jauh-jauh hari, udah nggak usah diutak-atik lagi deh, gitu. Plus ada 1 kerabat menurut saya selain tadi kesiapan barang-barang, ada 1 kerabat yang atau tetangga gitu yang bisa bala bantuan lah, bisa menambah bala bantuan gitu. Jadi ketika kondisi emergensi, udah tinggal dihubungin dan mereka sudah tahu rumah sakitnya dituju mana, terus apa yang harus dibawa, misalnya dibantu bawa untuk diingatkan. Mungkin kan si suami dan ibu tuh panik gitu ya, jadi bingung, oh udah nyiapin koper emergency, lupa lagi ditaruhnya di mana, atau nggak kepikiran untuk dibawa, karena bingung untuk menjaga istrinya ke mobil misalnya untuk berangkat. Nah, ada 1 bala bantuan yang dari jauh-jauh hari udah bilang tuh, nanti kalau saya mau bersalin, rumah sakit saya di sini, nanti ingetin ya, ada koper emergency yang saya siapkan, saya taruh di sini gitu. Jadi nanti adalah yang bantu untuk mengingatkan. Menurut saya sih itu penting banget ya. Iya, financial plan menurut saya itu zaman sekarang itu harus betul-betul bisa diukur, dicatat, dan diperhitungkan sesuai dengan kemampuan masing-masing pasangan. Kenapa? Karena karena bersalin sudah jelas akan bersalin, yang saya tadi bilang di awal. Ini adalah sesuatu yang sudah bisa diprediksi. Jadi kita tahu kapan momennya itu akan datang. Nah, oleh sebab itu persiapan finansialnya harus sudah dipikirkan. Terkait dengan apalagi kondisi COVID ya, kondisi pandemi sekarang, pasti biaya bersalin akan ada tambahan-tambahan lain tuh, screening ibunya lah, screening suami, screening bayinya, swab dan seterusnya. Itu kan butuh tambahan biaya yang mungkin tidak terpikirkan ketika kondisi sebelum pandemik, sehingga ada beberapa perhitungan yang harus sudah mulai dipikirkan oleh mam sekalian gitu. Ketika situ hitung-hitungannya sudah ada, kemudian direfleksikan kemampuan finansial pasangan masing-masing keluarga bagaimana, sehingga bisa menentukan, oh saya kemungkinan akan bersalin di tempat yang A nih, karena saya sudah lihat-lihat gitu ABC, ternyata yang paling cocok dengan hitung-hitungan saya dan suami adalah di rumah sakit A. Jadi udah nggak bingung lagi tuh, nanti meluncurnya ke A gitu. Jadi kesiapan finansial, kemudian kalau misalnya masih perlu nabung kan jadinya harus nabung dulu, mumpung waktunya masih panjang, nggak tiba-tiba udah 9 bulan mau lahir bingung. Jadi kondisi pandemik ini membuat kita harus lebih bisa beradaptasi dari segala aspek. Tadi udah kita sebutkan, aspek psikis pasti beradaptasi, gimana nanti ketika bayinya lahir, misalnya amit-amit si ibu ternyata terinfeksi, kemudian dia harus terpisah dulu dengan bayinya, itu sudah tahu jauh-jauh hari. Tujuannya apa? Supaya demi kepentingan si ibu dan si bayi dan keluarganya misalnya, supaya tidak terinfeksi dan seterusnya. Jadi secara psikis pun kalau ya amit-amit positif, jadinya sudah tahu terkait dengan pandemi. Kemudian tadi kebutuhan finansial sudah mulai dihitung, karena ada beberapa aspek yang dulu sebelum pandemik mungkin tidak dilakukan, tadi seperti screening, pemeriksaan darah dan lain-lainnya menghadapi persalinan, sekarang jadi udah tahu dan harus lebih siap gitu. Jadi untuk aspek finansial juga baik. Kemudian keluarga yang membantu juga harus tahu, atau ketika nanti di rumah sakit, mungkin hampir semua rumah sakit sekarang sudah meniadakan waktu untuk kunjungan selain keluarga gitu ya. Jadi nanti si ibu juga tahu, bisa menginformasikan ke rekan-rekannya yang mau berkunjung bahwa mungkin saat ini lebih baik
terima kasih kalau mau berkunjung, tapi karena kondisi kita jaga dulu biar lebih aman dan seterusnya. Jadi secara kesiapan dan adaptasi terhadap kondisi pandeminya sudah ada gitu. Jadi informasi bisa didapat banyak, informasi yang banyak itu bisa betul, bisa menjadi hoax gitu ya. Komunikasikan dengan dokternya supaya lebih jelas, dapat informasi yang lebih akurat gitu, apa saja yang harus dipersiapkan, kemudian nanti bisa berdiskusi banyak, sehingga menghadapi persalinan tetap siap, tapi tetap happy, jadi nggak stres gitu. Jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya ya Mams, buat update video informatif lainnya dari Mams ID.